secara teknis ataupun secara substansi. Saya akan berangkat dari yang teknis dulu. Ya, semoga pedoman skripsi sosiologi yang ada saat ini dibaca juga ya ketika ngerjain skripsi. Yang pertama terkait dengan abstrak. Ini saya lihat abstraknya Mas Arif itu ada satu paragraf full gitu ya, di satu halaman plus seperempat ya. Nah itu harusnya dibuat 3 paragraf kalau mengikuti pedoman skripsi itu. Yang notabene satu paragraf pertama berisi tujuannya itu apa. Kemudian di paragraf kedua itu adalah elaborasi teori dan metode, kemudian baru hasil dan kata kunci. Nah ini yang belum ada di situ. Di abstraknya lebih banyak mengelaborasi latar belakang dan tujuan. Metodenya hanya sekilas, teorinya nggak ada, hasilnya nggak ada. Nah itu nanti dilengkapi. Kemudian pendahuluan atau di latar belakang ini kelamaan kalau saya. Kenapa? Di halaman 1 sampai halaman 9 itu Arif baru mengelaborasi terkait definisi difabel netra plus transportasinya ya. Transportasi yang ada yang diakses oleh difabel netra. Baru di halaman 10 itu baru mengantarkan difabel netra win, tapi tidak terelaborasi dengan baik. Nah ini tadi saya setuju dengan yang disampaikan Pak Dekan, di latar belakang itu perlu diperjelas. Sebenarnya yang menjadi kegelisahan secara akademik itu apa? Kalau saya itu kan pertama bagaimana manfaat transportasi ya. Disertasinya kan ada 3. Ini nyanyi disertasi Pak. Biasanya 1 aja cukup ya. Kalau untuk skripsi rumusan masalahmu itu ada 3. Bagaimana manfaat transportasi, faktor pendukung dan penghambat transportasi daring bagi mahasiswa difabel netra, dan terakhir bagaimana interaksi simbolik yang dilakukan difabel netra dalam transportasi daring. Ini yang ketiga. Saya kira saya cenderung yang ketiga ya. Ini, nanti kalau 3 itu kamu harus banyak lagi untuk menjawab 3 rumusan masalah itu. Nah, di latar belakang yang perlu diperbarui, perlu diperbaiki adalah tadi kalau konsep difabel netra itu yang harus tampilkan di teori itu sebagai stock of knowledge, tidak perlu ditampilkan sebagai teori ya. Nanti saya bahas lagi. Nah, difabel netra itu bisa diperas ya, dalam arti dipersingkat untuk menyampaikan kegelisahan akademik. Bahwasanya mahasiswa difabel netra itu ada masalah nih dalam penggunaan transportasi daring. Nah, transportasi daring ini dimanfaatkan terutama masa pandemi. Karena sebelumnya tadi kan Arif menyampaikan mahasiswa netra itu sebelum ada pandemi lebih banyak menggunakan bus, ya kan? Bis, betul nggak, Arif? Ya kan? Nah, perkembangan transportasi daring tadi baru bisa dinikmati oleh mahasiswa netra itu mulai kapan? Itu dari mulai mengena untuk menjawab rumusan masalahmu yang ketiga tadi ya, yang bagaimana interaksi simbolik itu. Nah, ya. Kemudian di pendahuluan atau latar belakang tadi, kamu sudah harus fokus. Yang kamu mau riset itu mahasiswa difabel netra di UI. Itu ketika menyampaikan terkait dengan transportasi daring apa saja yang kemudian diakses oleh mahasiswa netra, itu seringnya apa? Misalnya bisa di-compare. Arif kan tinggalnya tidak hanya dengan mahasiswa UI saja ya. Nah, mungkin misalnya yang kuliah di UAD atau perguruan tinggi lain, mereka cenderung prefer
menyampaikan apa itu bisa dijadikan dasar sebagai sumber ya, karena di latar belakang itu perlu sumber baik data kualitatif ataupun data kuantitatif ya itu. Kemudian ini yang mahasiswa netra di UIN ada, ini data mana yang nggak pas ya, ini yang benar yang mana? Mahasiswa netra ada 41 tapi di bawahnya lagi ada 40 ya, ini datanya mungkin perlu konsistensi. Yang benar 41 atau 40, nah itu harus tertampilkan di latar belakang. Cuma mahasiswa netra di UIN sampai tahun 2021 karena pakai data 2021 kan Arif. Ya. Nah, ada 41 atau 40. Ini harus konsisten. Ya. Ya, kalau misalnya 41, dalam riset ini saya fokus mengambil 8. Alasannya ini. Nah, itu sudah terelaborasi di pendahuluan. Jadi ada saya selaku pembaca itu udah tahu arahnya itu kemana kan gitu. Itu ya, Rif. Nah, yang dijadikan yang tadi. Karena turunan dari UIN ketika kamu mau meriset mahasiswa netra itu kan harus tertampilkan di awal. Mahasiswa UIN ada sekian, untuk riset saya mengambil 8. Alasannya ini. Nah, dari kondisi penggunaan transportasi daring selama ini seperti ini yang dihadapi. Nah, terus baru kamu rumusin masalahnya. Ya, mengapa atau bagaimana transportasi daring atau faktor pendukung atau penghambat. Dan nanti bisa dirumuskan kembali kalau itu terlalu berat nanti. Ya. Kemudian di pendahuluan juga ya, terkait dengan teori sosiologi yang disinggung di latar belakang itu menurut saya itu didelit aja, tidak perlu ditampilkan di pendahuluan. Ya. Kemudian di situ juga tadi yang bisa disampaikan ya, sebelum ke ini bisa ada gambaran, misalnya Arif mengcompare bagaimana moda transportasi daring yang digunakan oleh mahasiswa di Jogja. Misalnya kamu ada data lebih baik kalau enggak ya langsung terus jangan masalah. Itu rumusan masalahnya. Nih sebelum ke rumusan masalah, sekarang mau nanyakan ke Arif, mengapa memakai interaksionisme simbolik? Karena kemarin tuh sebenarnya udah mencoba kayak teori lain juga, ternyata kalau dimasukkan ke teori saya kesulitan untuk menganalisisnya gitu. Terus dari saat saya wawancara pun juga jawaban dari informan juga mereka menjawab dengan interaksi simbolik tadi. Gimana caranya kok pakai interaksi simbolik? Maksudnya mereka tuh misalnya kan berinteraksi melalui simbol-simbol. Itu mereka bilang seperti itu. Kemudian terus di situ kan juga dalam menjawab pertanyaan Arif, iya. Teman-teman Arif menggunakan simbol gitu ya? Iya, Bu. Oke. Arif, kemudian di manfaat penelitian ya, Arif. Iya. Ini kamu mendeklar kontribusinya ke sosiologi perkotaan dan sosiologi transportasi. Iya. Nah, nanti kalau dirumuskan lebih rapi lagi ya, biar tidak ada pengulangan. Kemudian yang praktis itu belum ada. Manfaat praktisnya itu belum ada. Lanjutin ya, karena khusus badannya perbab. Kemudian di tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu ada 4 hal yang dituliskan ya. Yang dituliskan itu ada pertama fokus, teori, metode, dan hasil dari riset-riset terdahulu. Nah, ini dari yang ditulis Arif, 2 itu dari FDK, 1 dari luar, dan 1 yang kamu ambil dari mahasiswa sosiologi itu nggak relevan. Yang punyanya R itu nggak relevan, jadi di-del. Nah,
saran usulis adalah riset-riset terdahulu yang notabene itu berdekatan dengan isu yang diambil oleh AIF. Bagaimana pemanfaatan transportasi daring oleh mahasiswa difabel netra. Bisa jadi itu terjadi di universitas lain. Nah, saran khusus kamu ngambilnya dari yang perspektifnya sosiologi, jangan ke dakwah, karena kita mahasiswa sosiologi. Meskipun teori-teori yang diambil dari dakwah itu banyak ngambil dari misalnya teknik, banyak ngambil dari sosiologi, IPS juga sama kan gitu. Nah, bisa nggak diusahakan ngambilnya yang perspektifnya sosiologi, sehingga related ya, signifikan gitu. Maksud khususnya seperti itu. Bisa diterima, ada? Ya. Jadi kalau bisa ditambahkan dari perspektif sosiologi dari prodi sosiologi yang lain. Bisa dari jurnal-jurnal atau hasil penelitian atau buku yang relevan dengan itu. Kemudian teori. Nah, teorinya ini perlu dielaborasi lagi karena Bu Sulistek baru ada 4 halaman. Kan sarjana sosiologi nggak mungkin hanya nulisin di 4 halaman. Ya. Nah, nanti ditambahin. Nah, teori interaksi simbolik yang kamu ambil dengan teorinya Herbert Mead itu menjelaskan apa sih terkait dengan interaksionisme simbolik, ya. Nah, itu harus sudah mencoba mengelaborasi, tapi baru dapat 4 halaman ya. Nah, itu ditambahin lagi, ya. Kemudian yang konsep difabel netra itu kamu delete aja, itu bukan teori, itu adalah stock of knowledge. Oh, bagaimana sih memahami difabel netra? Nah, itu bisa kamu ambil sebagian untuk dimasukkan di latar belakang. Difabel netra dalam konteks ini seperti ini. Jadi semakin jelas di latar belakang. Bisa diterima, Alek? Bisa. Oke. Kemudian di metode penelitian, ini kamu pakai bukunya Norman and Denzin aja ya, yang Handbook of Qualitative Research. Jadi mulai yang itu terlalu old, itu zamannya dulu mulai yang masa sekarang kamu masih mulai yang gitu ya, mulai yang studio, ada juga ada referensi lain gitu. Ya, ini nggak hanya terjadi di kamu, mahasiswa juga sekarang apa? Mau saja nyari yang padahal udah di share, buku kualitatif riset, ya cuma di read doang, nggak di download, misalnya dikasih di email atau di email atau apa. Ya. Nah itu buku bagunya dalam riset kualitatif, ya, Handbook of Qualitative Research. Ya. Nanti kalau bilang khusus kirimkan lagi, nih, jadi yang difabel netra itu kamu pilih. Ya. Kemudian lokasi. Nah, lokasi. Mengapa memilih Sunan Kalijaga? Ini yang tadi datanya yang di metode penelitian ya. Metode penelitian tadi saran khusus adalah ganti referensi Handbook of Qualitative Research. Itu sudah diterjemahkan juga. Nanti bisa dibantu rilis lah. Itu bukunya ada di sosiologi di lab sosiologi. Kalau nggak ada tanya. Karena ada yang dosen ya, nggak tahu sih, coba dicari. Ya, gitu. Kalau begini ya 150 ya, sudah diterjemahkan. Kemudian di metode ini alasannya yang perlu dijelaskan. Mengapa memilih di UIN Sunan Kalijaga? Apakah kampus lain nggak ada yang difabel netra? Nah ini yang menjadi reason. Mengapa Arif tertarik memilih difabel netra di UIN? Ya, kira-kira kenapa? Karena saya mahasiswa UIN bukan. Ya. Karena kalau saya milih di UIN itu yang pertama UIN pertama